Sudah puluhan tahun Pak Wakijan bekerja sebagai petugas jaga di salah satu rumah sakit yang ada di kota kecil timur Pulau Jawa. Meskipun sudah tua, semangat hidupnya dalam bekerja sangat luar biasa, patut diacungi jempol. Pekerjaannya dilakukan hanya ketika pada waktu malam hari bersama adiknya sendiri. Sedangkan pada siang harinya, Pak Wakijan menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai buruh di sawah. Suatu hari ketika akan pergi ke sawah untuk mencangkul, Pak Wakijan terjatuh. Karena kesakitan, pada malam hari nanti Pak Wakijan tidak bisa bekerja sebagai penjaga di rumah sakit itu. Lalu pada sore harinya Pak Wakijan menyuruh anak lelakinya yang bernama Suwadi untuk melapor ke petugas piket rumah sakit ia bekerja. Pada sore harinya, Pak Wakijan menyuruh anak lelakinya yang bernama Suwadi untuk melapor ke petugas piket rumah sakit ia bekerja bahwa Pak Wakijan tidak bisa bekerja malam ini. Lalu berangkatlah Suwadi ke rumah sakit tempat bapaknya bekerja yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ke kantor untuk memberitahukan bahwa bapaknya berhalangan hadir malam ini karena sedang sakit. Ketika menerima laporan dari Suwadi, mengingat umur bapaknya yang sudah tua, petugas di kantor itu justru menyarankan ke Suwadi agar bapaknya berhenti saja bekerja di rumah sakit ini. Dan sebagai gantinya, Suwadi menggantikan posisi bapaknya yang sudah tua. Mendengar hal itu, dengan senang hati Suwadi menerima tawaran itu karena memang saat itu sedang menganggur. Setelah berbincang-bincang dengan petugas tadi, sore itu Suwadi langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada bapaknya bahwa ia disuruh bekerja di rumah sakit itu sebagai petugas jaga untuk menggantikan bapak yang sudah tua. Malam harinya, Suwadi berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat kerja di rumah sakit itu. Di rumah sakit tempatnya mulai bekerja, Suwadi sendiri sudah banyak dikenal oleh para karyawan di sana. Dalam bekerja nanti, Suwadi akan ditemani oleh Pak Lek Wakiman yang tidak lain adalah adik bapaknya sendiri. Pada hari pertama bekerja, Suwadi masih didampingi oleh Pak Lek Wakiman untuk diajarkan berbagai hal yang harus dilakukan oleh Suwadi. Pak Lek menuturkan bahwa kamar mayat di pojok itu adalah tempat yang sakral. Kita tidak boleh bertindak sembarangan. Harus menurut kepada atasan, sabar dan telaten dalam merawat jenazah. Karena meski sudah meninggal, mereka berhak untuk mendapat perlakuan yang pantas tanpa memandang pangkat dan derajatnya ketika masih hidup. Tak terasa tengah malam pun tiba. Malam itu udara sangat dingin sekali. Suwadi bertugas jaga bersama Pak Lek sambil duduk di kursi panjang yang ada di rumah sakit itu. Beberapa saat kemudian, Pak Lek Wakiman terlihat sudah tertidur pulas. Sedangkan Suwadi sendiri masih belum bisa memejamkan matanya. Ada rasa takut yang menghantui pikirannya. Maklum, baru pertama kali ia bekerja jaga malam di dekat kamar jenazah. Beberapa saat kemudian, terlihat lampu di rumah sakit itu terlihat redup, lalu tiba-tiba terang, seperti terjadi konslet. Terdengar juga suara seperti pintu yang sedang dibuka dari kamar jenazah. Dan tiba-tiba pintu itu menutup kembali. Gubrak! Kejadian itu membuat Suwadi ketakutan. Jantungnya berdetak kencang. Tak terasa keringat dingin bercucuran membuat tubuhnya menjadi basah kuyup. Belum juga hilang rasa takutnya, dari kamar jenazah itu terlihat samar-samar.
keluar sosok lelaki berpakaian putih tanpa kepala, berjalan mendekati Suwadi yang masih ketakutan. Suwadi pun semakin gemetaran. Sosok tanpa kepala itu berjalan sambil membawa kepala di tangan kanannya yang penuh darah dan berbau sangat amis sehingga membuat Suwadi ingin muntah. Mulut Suwadi seolah terkunci, ingin rasanya berteriak minta tolong ke Pak Leknya yang sedang tidur. Tubuhnya pun terasa kaku, sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sosok itu pun terus berjalan mendekati Suwadi. Ketika sudah dekat, jaraknya sekitar 3 meter, sosok tanpa kepala itu memasangkan kembali kepalanya yang terlepas di lehernya dan berubah wujud seperti orang pada umumnya, meski darah segar masih terlihat menetes di tubuhnya. Lalu sosok itu berkata, "Mas, tolong sempurnakan kepalaku. Mas, tolong sempurnakan kepalaku." Kata-kata tersebut berulang-ulang kali diucapkan oleh sosok itu. Saat itu pun Pak Lek Wakiman terbangun dari tidurnya. Pak Lek Wakiman melihat juga sosok itu di depannya. Namun bedanya, ia tidak merasa takut, karena hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa baginya. Pak Lek Wakiman lalu mengusap muka Suwadi yang sedang ketakutan. Setelah selesai diusap, Suwadi merasa ada sebuah kekuatan yang membuatnya menjadi berani. Lalu Pak Wakiman berkata kepada sosok itu, "Ya, aku turuti permintaanmu. Sekarang pulanglah. Semoga amal ibadahmu ketika kamu masih hidup mendapat pengampunan dan mendapat tempat yang layak di sisinya." Sambil tersenyum, tanda ia mengerti, lalu sosok tersebut pergi menuju kamar jenazah itu dan menghilang. Pak Lek Wakiman lalu mendekati Suwadi sambil berkata, "Di, saya tadi sebenarnya tidak tidur. Saya tahu semua kejadian yang kamu alami. Hal itu sengaja Pak Lek lakukan untuk menguji nyalimu. Dan ternyata kamu itu anak yang berani. Salut aku, Le." Lalu Suwadi dengan menarik napas panjang berkata, "Terima kasih Pak Lek, mohon doa restunya." Hatinya pun seketika merasa plong. Sosok tanpa kepala itu ternyata adalah korban tertabrak kereta api tadi siang. Karena proses penanganan jenazah yang tidak sempurna, sosok itu minta disempurnakan. Esoknya, jenazah yang kepalanya terpisah di kamar jenazah itu dijahit dan disatukan kembali secara baik dan rapi. Sekian. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mbah Didi yang telah bersedia membagikan ceritanya ke SM17 Channel. Terima kasih juga kepada istri dan keluargaku dan semua orang yang telah membantuku serta semua pemirsa SM17 Channel. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang selaras, dimudahkan dalam berbagai hal, kasembatan saking kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Rahayu.